Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Ahyar Channel. Dan masih tetap di baca puisi di rumah saja, di sudut rumah yang sudah agak berubah ini. Oke, ini video ke-7 baca puisi di rumah saja. Dan kali ini masih puisi berlatar wayang. Saya ingin bercerita tentang Palasara. Ini puisinya. Kisah sepasang Amandava untuk Atifa putriku. Ayah, ceritakan padaku tentang kelembutan hati. Maka lalu kukisahkan padanya tentang sepasang pipit yang menganyam sarang di atas kepala seorang pertapa lajang. Palasara namanya, cucu Resi Manumayasa, pendiri pertapaan Rahtawu di Gunung Saptaarga. Ya, Rahtawu yang terlihat menjulang perkasa di pelataran rumah kita. Palasara seorang lelaki berwatak jelita, budinya halus, lembut, penuh cinta pada sesama. Tahukah kau, dia sejatinya pemilik sah Astinapura yang di belakang hari memicu perang di Kurusetra. Bukan Sentani yang tercatat dalam Adiparwa. Palasara yang menyandang predikat pemberian sang penguasa jagat, semenjak belia amat khusyuk dalam tirakat, sesenti pun dia tidak berpindah tempat saat menghadapi segala goda penyakat, setan demit pengganggu khalwat. Suatu ketika, Dewata ingin menakar Palasara, lalu menjelma sepasang pipit yang merenda sarang yang hangat di atas kepala sang pertapa. Di sarang itu, pipit berpiak melanjutkan keturunan. Di sarang itu, anak-anak burung meretas cangkang, menetas di kehangatan jalinan ranting dan ilalang, dan juga keluk-keluk rikma sang begawan. Sang rahib tetap teguh pada tapa. Dia membiarkan sepasang Amandava beranak pinak merajut keluarga di atas kepalanya. Ujian belum lagi purna. Suatu hari, sepasang induk pipit terbang meninggalkan anak-anak di rimbun sarang. Tapi tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ini kali mereka tak pernah pulang kembali membawa peluk sayang. Anak-anak pipit yang kehilangan induknya bercicit-cicit kelaparan. Lalu dengan kelembutan hatinya, Resi membatalkan tapa. Jerit tangis piik mengundang iba. Lalu diambilnya anak-anak burung dari atas kepala. Dia mencarikan biji-bijian dan mendulangkan kasih sayang, hingga burung-burung kecil itu tumbuh berkembang, besar, kuat, dan kemudian terbang meninggalkannya. Maka bergurulah pada Palasara ihwal kelembutan hati dan kehalusan jiwa. Pada sepasang burung kecil saja, dia rela menghibahkan mustaka. Masihkah ada kelembutan serupa itu, ayah?
bertanyamu tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat aku gagu seketika. Nyatanya, jangankan pada sepasang Amandava, pada sesama saja banyak di antara kita lebih riang merabuk tega. Itu tadi kisah sepasang Amandava, puisi yang saya tulis 1,5 tahun yang lalu, tepatnya pada Agustus 2018. Ini satu dari sejumlah puisi saya yang menggunakan wayang sebagai latar ataupun gagasan. Nah, saya ingin mengungkap kisah Palasara. Palasara ini terkenal sebagai sosok yang lembut, ya, yang punya rasa sih pada sesama. Kalau di puisi ini saya menceritakan bahwa Palasara itu sangat lembut hatinya sampai dia membiarkan sepasang burung beranak pinak di atas kepalanya ketika dia sedang bertapa. Jadi setiap burung itu menganyam sarang, bertelur, dan kemudian telur itu menetas. Di kisah yang lain, Palasara juga diceritakan dengan amat hati-hati, telaten, penuh kasih, mengobati Dewi Durgandini yang di kemudian hari menjadi istrinya. Dewi Durgandini ini mengalami sakit yang sedemikian parah di sekujur tubuhnya, yang dari sakit itu kemudian di tubuhnya keluar luka-luka, dari luka-luka itu keluar nanah yang baunya amis, sehingga dia terkenal sebagai Loro Amis atau Roro Amis. Nah, ini Palasara yang terkenal sebagai itu. Kisah sepasang Amandava ini saya rancang sebagai antologi puisi yang mudah-mudahan bisa menyapa Anda semuanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini sejumlah puisi yang merangkum perjalanan proses saya berkait paut dengan puisi. Mudah-mudahan dari kisah sepasang Amandava tadi, dari kisah Palasara tadi, kita bisa memetik sesuatu, memetik manfaat, memetik ilham, memetik inspirasi, bahwa kita perlu terus-menerus belajar untuk lembut hati pada sesama. Kita perlu terus-menerus belajar karena kelembutan itu harus terus-menerus dipupuk, terus-menerus disiram, karena jika tidak, gerusan dari yang ada di sekitar kita membuat kita emosional, membuat kita gampang tersulut, membuat kita gampang terbakar. Terima kasih atas semua yang sudah komen, like, subscribe. Oh iya, juga terima kasih kepada Mbah Sarjono, Mbah John dari Yayasan Jungpara dan kawan-kawan di Yayasan Jungpara Jepara yang telah mengirimkan pelangkon khas Jepara ini, sehingga saya bisa memakainya untuk membaca puisi yang ada kaitannya dengan Jepara. Karena Rah tahu Gunung Sapta Arga atau Pegunungan Muria itu gunung yang melingkupi 3 kabupaten kota, 3 daerah, Jepara salah satunya. Terima kasih. Kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada waktu untuk itu. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berbagi cahaya.